enjoy the challenge gitu, enjoy momen-momen aduh gue kok kurang ya, gue jadi apa, itu tuh dinikmatin karena nanti nggak punya lagi privilege gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak menghasilkan. Jadi duit yang aku punya dari sinetron segala macam aku kumpulin untuk jadi modal jadi penyanyi. Which is kita harus punya our own band, alat-alat, mikrofon, dan itu nggak murah. First 15 jobs tour pertama I don't make any money. Duit yang masuk banyak, duit yang masuk gede buat bayar player, kru, alat-alat, baju, tim segala macam. Akunya nggak not making money, but I was happy karena apa? What I get is more than that, pengalaman. Disitulah terjadi lagi sakit, udah mau pingsan, terus disuntik dulu sama dokter, naik panggung, turun panggung pingsan, gitu. Karena the show must go on. Oh ya, damn. That's one of the thing kerja di entertainment sebagai frontliner adalah kita nggak bisa digantikan sama orang lain. It's a big responsibility. Jadi nggak ada tuh yang namanya sakit, patah hati, sedih, lagi bad mood tuh nggak ada. Jadi kita harus selalu ready. Nah, salah satunya itu pengalaman dari situ. Tapi belajar, oh ya oke. Abis itu pingsan ya udah. Tapi pada saat di panggung, surprisingly, I still have the energy. Nah itu, I think it's because I'm very passionate doing it. Situ suara hilang, ada 2 kota yang suara hilang, aduh gimana ngakalinya, nyanyi seadanya. Tapi itu tahu, mid konser itu atau? Itu kayak tour. Jadi kita tour, ada yang di lapangan, ada yang di cafe gitu. Jadi kayak kita nggak pulang-pulang tuh, jadi perjalanan terus gitu. Zaman dulu masih kayak gitu, kalau sekarang udah jarang ada tour kecuali band-band yang besar-besar banget ya. Tapi dulu tuh aku salah satu penyanyi perempuan yang ikut tour, ada tournya gitu. Dengan sponsor tertentu kita bisa tour keliling Indonesia. Jadi dari situ banyak pengalaman, terus ngadepin juga session player yang lebih senior kan. Kitanya anak baru, playernya lebih senior. Jadi di situ daripada ngerasa kecil, mendingan kita belajar. Mereka udah berpengalaman, udah pernah ngiringin penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Dari situ banyak nanya gimana. Penyanyi tuh nggak simpel loh, nyusun song list, gimana caranya bawa mood penontonnya dari naik turun sampai mereka pulang bawa kenangan yang indah. Itu tuh it's not an easy thing to do. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kelihatannya sih cuma kayak nikmatin, tapi nyanyinya sih cuma sejam kali. Tapi persiapannya tuh panjang Banget ya. Tapi dengan sering melakukan show, sering konser, ada acara-acara, ketemu berbagai macam orang, dapat ilmu tuh dari mana aja. Kayak ngobrol gini tuh aku tipenya yang pengen bawa pulang sesuatu gitu, bukan makanan ya. Aduh, aku aja kayak gitu ya. Jadi kayak padahal kita udah siapin makanan buat pulang. oh ya boleh. Dia bilang dia mau makanan tapi baru udah siapin makanan gimana nih. Jadi kayak ngobrol kayak gini, kayak I want to know like how your generation like think about a lot of things juga. Like kayak aku bisa share my experience, eranya sendiri juga, dan kalian tuh kayak gimana gitu. It's gonna be good for me juga karena kan aku pengen bisa jadi orang yang bisa terus mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Gimana caranya nggak kelihatan kuno, nggak kelihatan kayak udah ancient nih gue. Nggak mungkin gitu. lah, kamu hemat. Boomer. Ya nggak segitunya juga ya. Jadi kayak pengen bisa relate sama zaman terus. Jadi I think memperluas pergaulan juga adalah salah satu yang penting dalam proses pengembangan diri, kehidupan, baik karir maupun soul searching. Kalau Pasha ngomongnya sebenarnya soul searching tuh jadi kayak ketemu orang yang beda-beda. Jadi sebenarnya kamu kesini pengen gaul. Karena kita pengen cool kelihatan aja seumuran gitu. Kita cool kids bro, kita keren. Hitam-hitam semua kan. This is the Sepatu theme. gue Nike bro. Aku bukan. Buset. Sepatu mahal. Gak penting. Pembicaraan gak penting. Berapa harga outfit lo? Wah udah, 5.000 gue mah. Baru kerja gue. Jangan sampai gue liatin jamnya nih satu-satu. Aduh, umpetin dah. Ya. Bingung kan? Gue kebanyakan ngomong ya? Gue minum ya? Minum ya? Silakan. Ini kalau mau difoto boleh loh ada ini. Guys, Beneran? Pelan-pelan. Lo harus diem bro, lo gak boleh. Suruh sebentar lagi gue suruh acting apa gimana? Nanti aja bro. Nanti aja. Gak apa-apa, lucu justru jangan di-cut. Back to topic. Oh ya, back. What is the topic Kembali anyway? ke laptop. Tadi kan ngomongin generation. Itu iya dia tadi sempat kayak ngomongin anak muda gitu kan. Emang kayak kalau di pandangan kau gitu anak muda sekarang kayak gimana sih generalisasinya?
Kayak- I think gimana ya, anak muda sekarang itu kan tentunya lebih open minded ya kayaknya ya. Jauh lebih banyak tahu hal-hal yang terjadi di dunia. Udah beda generasi ini dulu. Informasi sekarang banyak masuk very easy kan, kayak dari mana-mana you guys connect with each other very easy gitu, kayak easily kayak ada bisa video call, bisa di masa pandemi ini aja bisa gitu semuanya by Zoom, by segala macam. Jadi teknologi memudahkan banyak hal gitu. Karena itu semuanya bisa berjalan dengan amat sangat cepat. Tapi sometimes mungkin yang lacking off adalah proses. Karena terlalu cepat, jadi kayak sometimes mungkin ada yang belum siap atau ada yang skip, atau kayak I think kayak aku ngeliat anak-anak muda sekarang tuh kayak, oh temen gue udah sukses nih, tiba-tiba udah bisa buka restoran ini gitu, atau temen gue udah sukses udah sampai sini. Padahal if I remember when I was your age, kayaknya kita cuma pengen seneng-seneng doang gitu, kayak nggak mikirin karir. Ya aku kebetulan udah kerja aja ya. Cuma kalian like berapa sih dua tiga lulus kuliah lah ya, kuliah kan. Pasha masih kuliah ya? Masih kuliah. Oh ya, karena ini ya. Kedokteran karena kedokteran lama. lebih lama. Pada saat itu mati ya? Ya udah. Start. Proses. Oke. Saya ngomongin proses. Maaf guys, ada technical difficulty, tapi kita mulai lagi dari where we left off, yaitu proses ya. Tadi ada iklan. Iklan dikit lah. Jadi Foto tujuannya tadi taruh nanti ya. proses. Jadi proses. Iya, proses. Maksudnya kalau kita lari-lari, buru-buru tuh kita kehilangan momen dimana kita melihat kanan kiri kita, bukan orang ya, tapi maksudnya melihat kejadian-kejadian itu dengan pandangan yang agak sedikit berbeda dengan kalau kita cuma ngejar ke depan doang lurus satu gitu. Tadi aku sempat ngomong juga, maksudnya kalian jadi kompetisinya karena ada sosial media kan, ya kan. Kalau dulu kan zaman aku nggak ada gitu. Yang sukses kalau nggak sukses banget juga nggak bakal ketahuan, nggak bakal kedengeran. Yang nggak sukses juga nggak bakal kelihatan. Jadi security-nya ada gitu di situ, kalau kita nggak terlalu compare ourselves sama teman kita yang udah 5 tahun nggak ketemu. Tapi kan sekarang everybody connected kan, karena ada social media. Walaupun kalian nggak ketemu, nggak main bareng, tapi kalian tahu ini teman gue SMA nih sekarang udah jadi ini, sekarang si ini jadi ini. Jadi tentunya ada insecurities yang datang dari situ dan membuat kita jadi pengen cepet-cepet berhasil. Tapi kan berhasil itu semua ada masanya, ada prosesnya. Berhasil itu bukan mencapai sesuatu, tapi bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik tuh udah keberhasilan gitu. Menerima diri kita apa adanya. Oke, dia mungkin udah nyampe sini, gue baru sampai sini. But are you happy? If you're happy, then it's fine. Belum tentu mereka happy nyampe situ, atau belum tentu itu seperti apa yang digambarkan mereka. Betul. Gitu loh kan, proses, karena ilmunya itu ada di prosesnya. Kalau mau cepet-cepet nyampe ke goals terus abis itu mau ngapain lagi? Nggak enak loh to be able to have everything at a point, terus nanti bosen. Enjoy the challenge gitu, enjoy momen-momen, aduh gue kok kurang ya, gue jadi apa, itu tuh dinikmatin, karena nanti nggak punya lagi privilege itu, tiba-tiba itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang nggak bisa ngeluh lagi. Sekarang kan lagi umur-umur boleh ngeluh nih, lo tau gak sih sini udah gini, gue kok masih di sini aja, nggak apa-apa. Tapi bayangin umur 40 kan kita nggak mungkin ngomong kayak gitu sama teman-teman kita. Insya Allah. jangan masih di situ ya, jangan masih di situ. Tapi sabar kalau apa nih sama generasi, karena aku juga kerja kan sama yang lebih muda-muda gitu, misalnya tim produksinya atau apanya gitu. Memang handling masalah tuh agak lebih puyeng gitu, mereka nggak biasa handle masalah karena semuanya maunya speed, semuanya mau cepat, mau ini, semuanya gampang, semuanya mudah. Jadi kalau misalnya ada satu saran yang aku bisa kasih, ya sabar aja sama diri sendiri, be patient, it's okay. Jangan buru-buru tua, kalian masih muda, gitu ya? Nikmatin hidup muda itu, dimana kalian nggak harus terlalu mikirin banyak hal, ya kan? Seneng-seneng dulu, enjoy sambil merintis sesuatu. Tahu dong, ini kan misalnya baru lulus atau baru mau lulus, ini masih awal banget loh. There's a lot of thing yang akan kalian hadapin di depan. Gila, gue tua banget sumpah. Gila. Wah, am I so old? Ganti gitu. Tapi gue nggak enak loh. Apa tuh? Kan dia mau belajar dari kita kan. Apa yang gue bisa pelajarin? Bener banget gak sih? Menurut gue sih bener banget gitu. Bener. Itu kayak gue jadi keinget kayak bener kayak enjoy the ride banget.
Dulu gue pernah pas SMP SMA gitu pernah liburan, kita pakai tour gitu, kita ke China. Ada apa di China? Nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada, nothing good lah kalau menurut aku pada ya. saat itu, Kalau menurut aku sih kayak tourist attraction itu biasa-biasa aja. Kayak kita ke Great Wall, kita kemana-mana tuh kayak so what gitu loh, kayak ya udah ini batu-batu yang disusun ya jadi tembok, kayak oke lah, keren gitu gitu kan. Nah tapi kayak sampai sekarang ditanyain, kayak sampai sekarang nih kalau gue inget-inget lagi nih kayak trip gue ke China itu tuh gue nggak inget, kayak ini bener kayak gue nggak inget gue kemana aja, gue nggak inget tuh kayak ke tourist attraction apa aja, yang kayak pas gue di Beijing gue kemana, pas gue di Hangzhou gue kemana, pas ke Guangzhou gue kemana gitu, gue nggak inget. Tapi yang gue inget adalah apa yang gue lakuin sama kakak gue, apa yang gue lakuin sama nyokap gue apa saat yang perjalanan, pada saat itu kan, saat di dalam bus travelnya itu, apa yang rasain pas di hotel kita ngapain, yang gue inget tuh itu doang. So itu bener sih, kayak enjoy the process. And sebenarnya gue I really wish ada Dava di sini sekarang kayak ngomongin ini, karena gue inget banget waktu itu gue pernah ditelepon sama Dava. Sorry Dav, gue ceritain dikit. Tapi Dava Oke Dava, maaf ya. Ada pembongkaran rahasia nih di sini nih. Iya. Si Dava pernah nelfon nih, kasih bilang kayak, aduh pas gue lagi bingung nih, kayak gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Ya tuh. Itu kayak conversation yang udah sering banget, kayak bahkan tema dari tujuan adalah awalnya kan karena kita nggak ada yang tahu kita mau ngapain gitu kan. Cuma kayak itu common theme banget, dia kayak gue galau nih, gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue lihat dia sebut nama gue si A B C D dan dia udah seumuran gue, tapi dia kaya banget, dia udah punya A B kaya, dia udah money, sukses gitu, tajir. Udah tajir. Tapi as in money wise atau career wise? Both. Dia bilang kayak accomplishment-nya udah banyak, dia udah ini, udah jadi ini, udah punya restoran ini, punya cafe ini, punya bisnis ini, pokoknya disebutin kan tuh namanya. Terus gue bilang ke dia, karena kebetulan nama-nama yang dia sebut aja, gue bilang gini, Dav, tapi Dav kalau dipikir nama-nama yang lu sebut itu tuh apakah dia orang yang emang mulai dari nol, apakah dia orang yang ngerti nggak, starting pointnya orang-orang kan beda, jadi there's no point in comparing. Kayak si ABCD ini anak-anaknya seseorang yang udah berada, jadi dia bisa it's easy jadi gitu mulainya loh. Udah di tengah-tengah ya dan gitu. Dan kadang-kadang kan kayak gak tau ya, ini analisa gue sendiri dan mungkin pendapat lo beda gitu, tapi kalau menurut gue kalau sekarang tuh orang-orang kan berlomba-lomba untuk terlihat sukses, dan mereka tuh membuat perjalanan sukses mereka terlihat lebih susah daripada sebenarnya. Kayak kita ya karena gue nggak mau sebut namanya, tapi kayak tahu aja gitu kan, ada orang yang kayak bilang kayak, oh iya gue mulai bisnis ini kayak susah banget, capek banget gini-gini. Tapi kayak modal awal lo berapa, modal awal lo dari siapa, a small loan of $1 million gitu lah ya. A small loan, kalau kata Donald Trump ya dulu ya, kayak Donald Trump bilang kan, I got a loan of $1 million dari siapa, dari ayahnya. Ya sama aja dong gitu kan. It's like people beda-beda, like kalau menurut aku sih kayak kita harus sadar aja, kayak orang-orang tuh nggak mungkin ada yang kayak jujur bilang kayak gitu loh, gue dapet banyak bantuan. Itu nggak ada. I do agree with you in that gitu. Especially kayak gini, mungkin inilah gunanya memperluas pergaulan, membuka wawasan, melihat tidak cuma ke satu community. I think kan kalian pasti punya pertemanan, nih teman-temannya lebarnya lagi sampai sini. Coba lihat deh yang nggak kenal sama sekali, yang mungkin tinggal bukan di Jakarta atau tinggal di mana, pasti beda banget loh hidupnya sama itu. Kalau kita ngeliat cuma yang di samping-samping kita, yang sama-sama sekolah sama kita, ya itu terlalu kecil. Bukan apa-apa itu ya, terlalu kecil. Apalagi kalian pasti mungkin, maaf ya, maksudnya dengan status sosial yang gak jauh beda gitu loh. Posisinya tuh gak jauh beda, berasal orang tuanya pasti know each other gitu kan. Maksudnya oh ya satu angkatan gini-gini. Tapi coba lihat yang dari strata sosial yang beda, struggle-nya juga beda. Jadi if you wanna compare, don't compare to only your small circle of friends gitu loh. Maksudnya harus bisa compare sama orang yang perjalanan hidupnya juga beda. Dan balik lagi, nggak ada salahnya juga memulai dengan modal orang tua, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga memulai dengan mencari modal sendiri dan ngabisin waktu untuk cari modalnya dulu. Dua-duanya akan punya perjalanan yang beda, ilmu yang beda. Nah mau pilih yang mana terserah.
Kalau punya privilege kedua-duanya. Kalau memang nggak ada pilihan, ya jalanin yang ada buat kita and make the best of it gitu loh. Bener, setuju Gitu banget. aja dan nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Mau sini nggak apa-apa. Experience tapi adalah apa ya, penghasilan yang paling berharga. Setuju. Jadi it's not about the money gitu. Pengusaha bisa sukses bisa drop, tapi experience yang kita punya itu nggak akan bisa dialamin sama orang lain, cuma kita yang ngalamin. How kita mengatasi situasi di umur segini, ngatasin masalah begini, umur nambah lagi pasti beda lagi, kenal orang lain kita punya cara lain lagi. Itu yang sebenarnya I think that is life. Bukan mencapai satu titik yang kita pikir kita akan happy di situ. Aku kalau bisa bagi ya, sharing a little bit. Maaf banget nih. Sharing yang banyak aja nggak apa-apa. I'm sharing about I have Ashraf. Itu tuh my late husband. Itu dia itu very ambitious in doing business. Jadi dia waktu mudanya, nggak terlalu muda sih, waktu masih 20 something, dia berpikir kalau if I reach this amount of money in a year, I will be happy. Sampai dia ke titik itu. Jadi udah lewat nih kan, nyampe dong di titik itu. And I asked him, are you happy? Was he happy? Yeah, for a while. After that, amat sangat manusiawi, gue ngerasa gue masih kurang. Dan siklus itu terus ada sampai kita ngerasa kita cukup sama diri kita gitu. Jadi what I mean is nyampe ke goal sekarang, cita-citanya kalau gue sukses, gue punya 15 restoran, gue akan happy dan gue akan ngerasa cukup gitu. Tapi nggak gitu, udah nyampe sana nanti beda. Nanti beda rasanya begitu sampai sana. Ternyata teman gue ini udah kesini, ternyata yang tadinya di bawah udah di sini, beda lagi gitu. Jadi makanya nggak usah ngebandingin sama orang lain gitu. Kalau memang kita lagi bingung, nikmatin bingungnya dulu, nggak apa-apa. Dari bingung itu, at least kita punya kesadaran kalau kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita ngerasa kita tahu semuanya, kita nggak akan bisa grow. Tapi kalau kita ngerasa kita bingung, kita I think I know nothing, man, even about myself. It's good. Itu namanya pintu lagi kebuka untuk memasuki dunia dewasa. Dunia dewasa. Bener. Ini gue guru, Pak. Kayak terapis. Tapi karena to learn about life, I actually have done this dari belasan tahun yang lalu. Emang ada namanya Reza Gunawan, dia terapis ngajarin self healing. Karena I've been there, bingung apa segala. Shout out to Reza Gunawan. Yeah. Shout out. Kayak banyak filosofi, banyak apa wise words yang bukan dia bilangin ke aku, tapi aku temukan sendiri di seiring perjalanan waktu berproses menjadi diri yang sekarang. Gitu. Jadi ya kalau bisa di-share kan it's good ya, maksudnya kayak hal-hal kayak gini. Nih kadang-kadang orang suka bingung nih, si Unge itu suka ketawa-ketawa, tapi kalau diajak ngomong kayak gini suka agak kedalaman gitu. Jadi orang suka bingung. Tapi that process belasan tahun itu brings me here yang jadi banyak banyak pemahaman mengenai diri sendiri, mengenai hidup, dan akhirnya itu akan menentukan gimana kita mau menjadi orang yang seperti apa dalam karir, dalam hubungan personal, dalam sama teman-teman. Itu semua akan menentukan nanti maunya kayak gimana. Dan sampai dari yang cuma sukanya pengen nyanyi di kafe gitu, happy pengen nyanyi di kafe, sampai akhirnya I have my own label sekarang, produce music, masih buat aku doang. Tapi dari targetnya adalah untuk bisa bawa yang muda-muda untuk bisa, iya benar juga ya. Mudah-mudahan untuk bisa difasilitasi untuk bisa berkarya through my label. Kalau bisa itu udah jadi kayak orang tuh di kita nyari dapat, begitu dapat apa sih yang mau kita lakuin, kita sampai ke sebuah posisi kita mau bagi. Pasti gitu. Dan dulu pasti udah mau seneng kan kalau bisa nyanyi di kafe aja gitu. Tapi pas itu belum seneng atau gimana tuh? How was that? Aku nggak sempet nyanyi di kafe. Oh shit, true. Malah keskip. Tapi banyak penyanyi yang mulai dari kafe. Kafe, ya. Banyak juga. Tapi sekarang gimana tuh? How do you feel? Like, did you pakai bahasa Inggris terus gue, maaf. Apalah ya, gue nggak tahu. Kenapa sih? Oh bahasa. It's okay. Okay. Did you ever think that you're gonna reach this point right now? Never. Di tujuan ini bersama, maksudnya di karir lu untuk bisa ada di sini ya, di tujuan ngobrol sama kita paling keren, penting banget soalnya kayak karir a point in life ya, a point in life, yes, where you have your own record label kan. Iya. Enggak pernah terpikir kan cita-citanya. Nah
Oke. Kalau orang ada yang punya cita-cita tinggi banget, mimpinya tinggi. Kalau aku, I believe in baby steps, and I do believe kalau kita tuh harus present aja gitu, kayak ngelangkahnya tuh mimpinya jangan ketinggian dulu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, nggak sadar tiba-tiba kita udah di ujung gitu. Trust the process lah ya, pelan-pelan aja. Iya, dan jangan ketinggian. Kalau ketinggian kita nggak nyampe-nyampe terus, rasanya kok gue belum nyampe-nyampe ya. Tapi kalau jangan langsung mau maraton gitu, larinya dulu 100 meter, begitu 100 meter berhasil, happy kan? 100 meter lagi deh, oh naik deh, 500 meter, naik deh, gitu kan, naik terus sampai tiba-tiba nggak sadar udah mau selesai maraton gitu. Jadi lu bukan believer tuh yang ada orang bilang kan kayak apa? Reach for the star. Kayak gue lupa exact quote tapi kayak ada yang bilang kan kayak reach for the star. Sky is your limit ya, something like that ya. Bukan, ada yang bilang kayak reach for the star, cause at least if you fall, you will still land on the clouds katanya gitu. Ngerti gak? Jadi kayak iya, setinggi mungkin, kalau nggak pun nyampainya juga masih ada di atas. That's very negative tuh. I mean, nggak apa-apa lah di sini aja. Ada quote-nya something gitu. Yeah. Tapi targetnya lebih tinggi daripada apa yang kita nyaman gitu mungkin ya. Sama aja kayak lu kalau kerjain tes lu kerjain lu aim for A star tapi lu dapat B gitu palingan. Iya dan at least dapat B gitu. Kalau tujuannya ke A. Kayaknya enggak sih, memang enggak ke situ. Jadi prosesnya tuh kalau buat aku jadi enak gitu kalau misalnya kita majunya selangkah. Terus kita tahu pasti kan ada pilihan-pilihan lagi dong di langkah itu. Jadi kita tahu mau ke kanan apa mau ke kiri. Jadi ngeliatnya nggak cuma lurus terus ke depan terus yang ini yang kelewatan kanan kiri nih. Chances di kanan kiri nih lewat nih. Tapi karena satu langkah jadi sempat satu langkah. Oke, nafas dulu yuk. Gini ngeliat kanan kiri. Itu menarik tuh bisa ke sini atau mau lurus lagi atau mau kemana. Jadi itu lebih buat aku personally memberikan kesempatan untuk bisa melihat lebih banyak hal dalam berproses itu. Jadi di saat karir berproses, diri pun berproses, kehidupan pun berproses. Jadi nggak cuma kedewasaan dalam berkarir, tapi dalam pemikiran, dalam kehidupan semuanya bareng-bareng dewasa. Karena ada juga orang yang sukses, tapi secara mindsetnya dalam bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, dengan diri sendiri tuh belum dewasa. Ada juga. Jadi nanti problem solvingnya juga nggak mantep gitu. Go with the flow lah ya, pelan-pelan. Iya dong. Kata enjoy the flow gitu. Malah bukan go with the flow, enjoy the flow. Enjoy. Santai aja. Lihat kanan kiri kan. Dengerin tuh kata Kak Unge tuh. Nah, kita hidupnya tuh ngeliat diri kita sendiri aja gitu ya. Kayak maksudnya jangan berpatok ke orang-orang lain. Jangan pernah. Focus on yourself. Yourself. Susah, itu nggak gampang ya. Nggak gampang ngeliat di samping kita perlu tiba-tiba. siapa tuh? Untuk Gunawan. Mas ya. Reza Gunawan. Tapi kan semua orang punya Reza Gunawan sendiri. Ya kalau misalnya di sini aku bisa share sesuatu seperti itu, kalau misalnya bisa ngebantu beberapa orang, why not? Gitu loh. Kalau yang emang sefrekuensi, kalau yang nggak sefrekuensi mungkin bisa cari pemikiran yang lain di tempat lain. Everything is very open sekarang, semuanya very open kan. Kalau kalian kan udah generasi masyarakat dunia ya, bukan masyarakat Indonesia lagi kayaknya gitu. Kayak udah connectnya ke luar segala macam, knowledge semua dari luar. Jadi ya tentunya kayak gitu harus lebih jago ngefilter apa yang cocok apa yang enggak karena pilihannya banyak banget. I see. Itu beratnya generasinya kalian, pilihannya banyak, persaingannya terlihat. Very easy to feel insecure. Kalau aku dulu privilege-nya adalah itu nggak terlalu banyak, jadi kita bangga aja sama diri kita sendiri. Nggak ada tuh competition yang kayak gitu tuh nggak ada. Terus sekarang ya that is your challenge. Tapi kalau if you guys can do it, kalian kan pasti jauh lebih hebat daripada yang lebih tua-tua ini. Insya Allah dan amin. Amin. Jadi gue bisa jadi the next BCL. BCL dokter dong. BCL juga mau jadi dokter. Apa nih? I think that's apa ya? Kayak ceramah ya, Bu. Coba dipikirin deh. Apa lagi? Apa ya? Aduh gila. Apa nih ngomongin? Oh iya, gue lupa. Mungkin terakhir sebelum kita menutup. Kan Kak Unge itu kan udah pernah jadi juri di sebuah pencarian bakat lah, ajang pencarian bakat gitu kan. Sebenarnya cuma karena gue pengen seru-seru aja gitu. Tadi si Zak bilang dia pengen coba nyanyi. Coba dong Zak. Siapa tahu dimasukin ke labelnya. Come on, Jay. Ayo Zak,
Come on. Janganlah ragu. Lanjutin. Kenapa kamu milih lagu itu? Lah, kan baru rilis lagu baru kan sama-sama. Tapi bukan lagu. Oh. Bukan lagu. Belum lagi masih dihafal-hafalin tapi ya top of mind itu aja. Pas gitu dong, pas aku malu pas. Nggak, ini kan dia ada label, kan dia nyari Iya ada. muda. Benar. Iya. Bener. Ya gitulah. Udah cepetan. Close it now. Close it now. Iya, nggak apa-apa. Nyanyi dong. Nggak selesai kalau nggak nyanyi kan. Udah. Kalau mau denger gue nyanyi ke Spotify gue ya di tujuan ya. Nggak ada tapi ya. Udah nyanyi cepetan. Lu tuh nyanyi apa musisi apa produser sih? Gue nggak pernah nyanyi ini orang. Iya tapi Sumpah, nggak ngomongin itu tadi. ya listen to your music dong. Gak usah lah, udah itu bang, nanti next episode lah pas kita punya waktu sama Kak Unge lagi ya. Maksudnya next episode ada gue lagi. Insya Allah. Katanya sih. Apa gue jadi hostnya aja ya? Bener sih. Coba deh, mungkin Dava kalau. kan lagi soul searching kan? Iya. Ya udah gue aja gantiin apa? Iya ya, host ya. Next time. Udah. Namanya Zack dengan musik terbarunya dia. Terus nanti. Who knows ya? Coba. Siapa tahu nanti lo yang jadi bintang tamu. Nih. Kayak mikir tuh gitu Iya, loh. bener sih. Jadi bukan berarti mimpinya kayak kalau gue di sini gue happy itu maksudnya ya. Kayak baby steps-nya tuh gitu kayak tapi boleh dong kayak gue tahu nih one day gue akan nyampe ke sini. Bukan yang kayak gue akan happy kalau gue pengen sukses deh kayak dia atau tapi bukan. Kayak gue yakin nih. Dulu gue yakin misalnya gue akan nyampe ke posisi ini. Nyampe sih. Nyampe. Bahkan lebih kali. Iya makanya. Gue sih impiannya untuk tujuan jadi lebih besar dan menjadi media company Podcast lah ya. terkeren. Podcast terkeren. Nah kalau katanya orang, gue juga gak tahu siapa yang ngomong ya, tapi ada orang yang pernah ngomong juga sama gue kayak fake it till you make it tuh kayak bener banget gitu. Kayak bener-bener kayak untuk bisa, misalnya gini, lo mau jadi musisi sukses, mental lo adalah lo itu memang musisi sukses. Jadi apapun yang lo lakuin itu udah harus seakan-akan lo itu musisi sukses. Itu tuh one of the way to do it katanya, and I do believe in that gitu, I do agree on that gitu. Jadi kayak mentalnya nyampe aja dulu, pasti ada cara, pasti Jadi ada kita cara. sombong sedikit nih. Suara kayak dia. Yakin bukan sombong. Yakin sama sombong beda tipis. Yakin. Kita yakin dikit. Yakin kalau gue bisa, gue nyampe. Jadi pede aja lah ya. pede dan yakin. Kayaknya kita yakin banget kita bisa bawa Kak Ongi ke sini. Kalau gitu. kalian yakin this tujuan is gonna be one of the biggest like podcast or whatever. Kalau mentalnya udah nyampe di situ, you guys will akan nyampe di situ. Amin ya Robbil alamin. Amin. Makanya semangat dong. Semangat banget. Coba dari ala-ala ini bikin video sampai nyampe di sini kan itu Gila, rich. it's a story ya. Itu Iya. sebuah cerita gitu, bisa kayak gitu. Tapi why are you suddenly kayak interested gitu? Pasti kita bukan yang salah satu yang approach nggak sih? Yang approach sih banyak. Iya. Tapi kan mesti memilih yang mana kira-kira yang whatever that I want to share useful. Iya, oke. Tapi yang semudah kalian nggak ada. Eh. Pasti udah lebih berpengalaman, lebih tua, dan topiknya mau apa sih gitu kan. Aku juga lihat tentunya Reza ada di sini juga membuka satu celah lagi for me. He's one of my best friend yang emang kayak I even have a discussion with Reza gitu kayak Za gini aku sih pengen jadi sama, kita punya tujuan tuh sama, aku sama Reza punya tujuan sama, kita merasa kita udah cukup banyak pengalaman yang bisa kita bagi kalau hey life itu struggle orang beda-beda. Life itu nggak semuanya pakai cara yang masyarakat bilang caranya begini yang benar, kita ada di situ. Kalau kita nggak di situ nggak apa-apa juga, karena kita dua-duanya nggak berhasil lulus sekolah formal gitu ya, kuliah, tapi kita merasa kita berjuangnya dengan cara yang berbeda, dengan kerja keras yang mungkin ekstra karena kita punya kekurangan di sesuatu yang lainnya gitu. Dari situ itu kita jadi punya passion untuk bisa share sama orang kalau yang kalian lihat sekarang ini yang sudah pada sebuah posisi gitu. Tapi ya dulunya kalian kan nggak tahu kita mulainya gimana, jalannya gimana, dan struggle itu nggak cuma kita casting terus nggak dapat peran, struggle inner struggle juga ada. Apakah ini pilihan yang tepat buat kita, apakah ini yang kita mau, apakah ini bisa bikin kita happy, apakah ini akan cukup nanti kalau misalnya nanti makin dewasa, apakah cukup mau beli rumah, mau beli mobil, apakah ini bisa jadi jaminan hidup, kerja di entertainment, apakah itu bisa. Itu kan semua struggle loh, itu struggling gitu. Apakah nanti gue sampai tua masih bisa nyanyi, apa masih bisa sukses, apa masih ada yang mau dengerin lagu gue, itu semua pergolakan yang terjadi dalam diri yang harus dipertimbangkan gitu. Kalau memang ngerasa enggak,
nggak bisa sampai tua atau nggak mau sampai tua, udah mesti punya cara lain untuk bisa ngidupin diri sendiri dengan kondisi nggak pegang sarjana ya. Makanya harus cari cara lain. Nah itu tuh semua struggle yang beda-beda. Bukan cuma mencapai, begitu udah sampai di sini perjuangannya juga masih panjang. Jadi sabar aja sama kalian yang baru mulai. Itu tujuannya. Makanya karena Reza juga ngomong di sini, aku juga pengen share my point of view gitu. Mungkin dua orang yang nggak jauh beda nih otaknya bisa meyakinkan kalian kalau hey, berhenti melihat kanan kiri gitu, berhenti ngeliat temen kanan kiri in a way comparing yourself ya. Bukan enjoying the process. Untuk kayak worried, kayak nggak tahu mau gimana, nggak apa-apa. Emang momennya lagi nggak tahu. Nanti bakal tahu gitu. Coba pengen ngomong gitu. Kalau yang lain kan promo-promo apa gitu ya. Kalau ini kan kayak kalau misalnya bisa membantu atau at least membuka sedikit mata yang lebih besar lagi ngelihat hidup kayak gimana, why not gitu. Dan juga karena banyak yang DM sih juga. Iya. Gue nge-spam terus kan. Kayak nih di tag-tagin orang banyak banget ya. Thank you Becalicious Surabaya. Dan juga karena kalian dan juga karena Pasha mungkin berhasil menghubungi Dodi ya, itu yang pasti. Hebat itu. Jujur ya, kalau udah bisa menaklukkan seorang Dodi untuk bisa bikin sesuatu, hebat sih. You should be proud of yourself, beneran. Dodi, boleh ditanya nih kalau misalnya ada yang tahu gimana Dodi. Aduh. Orang tuh kayak sampai aduh susah banget nih ngubungin BCL lewat Dodi gitu, pasti gitu. The guardian of BCL. lebih ini gardanya tuh lebih gede lagi daripada guenya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini berhasil, sebenarnya it's something. Amin. So be proud. Already proud today, man. Honestly, it's a great conversation. Walaupun lo tadi nggak bisa ngomong, dari mulai ya, ini aja udah perjalanan dari deg-degan, dari keringetan sampai udah kayak oke. Nanya terus, dia tadi udah bilang loh, Pas nanti gue intro doang deh, Pas gue udah nggak bisa lagi nih. Nanti lo yang tanya-tanya aja semuanya. Terus semuanya dia nanya terus deh, tanya aja terus. Tapi gue nggak tahu outro gimana nih. Gue nggak praktis nih. Outro. Oh ini kita mau outro ya? Oh iya. Begitu. Gue nggak tahu ngomong apa. Oh dia nggak latihan outro jadi. Iya nggak latihan gue. Gugup lagi gue sekarang. That's a. Gue juga bingung jadi. gue yang outro. Oke. Ini belum never happen kan? Never happen. Jadi guys, sebenarnya gini, aku nggak tahu disuruh outro itu apa. I'm not a host, tapi yang pasti, thank you so much for your time. Thank you banget so udah. Thank you banget udah. Thank you so much for your buat Pasha dan Zach, thank you so much for having me. Nah ini bener nih. Thank you so much for having me here. Guru gue emang ini asli. Thank you so much. Bener-bener, I think duduk di sini, gak tau nih jadinya durasi berapa lama ya. Tapi membuka pikiran juga kalian seperti apa. And I hope I can do the same. Oh of course, 100%. To you guys gitu ya. Mudah-mudahan buat semua juga yang nonton bisa ada sebuah pemikiran baru lagi. Thank you so much for having me here. Thank you so much for the time. It was a pleasant moment with you guys. Yang pasti sukses, semoga tujuan sukses. Amin. Dan kalian semangat terus. Mudah-mudahan banyak lagi bintang tamu yang keren-keren banget ke depannya dan mudah-mudahan kalian bisa mencapai tujuannya kalian. Amin ya rabbil alamin. And the same to BCL too, I guess, right? Semoga semua doanya tuh kembali. Amin. So, thank you guys for listening. Thank you Kaunge. Good night. Oke, thank you nonton. Tepuk tangan aja ya. Ya.